fitnah sama mereka ini yang merasa mungkin apa ya, di depan Niki gitu ya, di depan Niki ya, pengen seperti kayak gua nih yang paling tulus, gua yang paling tulus. Lihat tuh, dia nggak tulus. Orang seperti itu berusaha menyalakan api, sinar, menyalakan apa namanya, spotlight untuk diri dia, tapi mematikan, merusak, dan memecah belah kubu dia sendiri, dan mematikan orang lain untuk kepentingan diri dia sendiri. Itu yang Mamski akan eliminasi, langsung eliminasi. Kompor meleduk, dan aku sedang pelajari ya. Aku sedang pelajari. Orang-orang kayak gini nih tujuannya apa? Memang untuk mencari apa namanya, viral, incitement, atau memang mereka ini sebenarnya main dua kaki? Sebenarnya itu yang aku sedang tunggu aja. Dan Mamski yakin banget kalau kita benar, pasti Allah akan bantu, dan orang yang jahat pasti akan melintir sendiri. Yes, cari viewers. Kalau yang nih nyari viewers ini udah jelas banget, udah jelas banget. Kenapa? Karena pada saat awal mereka wawancara, ngomongin aku, ngomongin Doktif, sampai Doktif juga dibikinin konten sama mereka, dikontenin. Itu jelas banget. Si laki-laki ini datang ke aku di restoran, itu udah aku sebut di video ya. Datang ke aku di restoran, dia protes karena aku blok dia. Kamu bayangin gak? Saking pengennya terkenal, ya si laki-laki lemes ini, saking pengennya terkenal, dia bikin VT yang menyenggol Mamski, tapi dia nggak mau Mamski blok. Berarti dia kan pengen kayak coba untuk ribut ceritanya nih ya. Karena kan aku marah dong, di kontenin yang jelek-jelek kayak begitu, diomongin yang jelek-jelek begitu, pasti marah dong, ya kan? Tapi aku dengan santai aku bilang, aku nggak akan buka blognya kecuali kamu minta maaf bikin VT. Kamu tahu apa yang dia bilang? Kenapa Mam? Bagus dong, aku bikin VT gitu viral langsung sampai 2,5 juta viewers. Tanpa ada perasaan gak enak. Unfollow aku, udah blok dia. Tanpa ada perasaan gak enak, malu, atau apa kek. Masa lu gak malu? Lu kontenin gue, kontenin Doktif hanya untuk nyari viewers. Lu gak mikir ini tuh kita semua berjuang untuk kasusnya skincare abal-abal ini, supaya kita bisa menangin si Niki. Lu sendiri hanya untuk mikirin konten lu, yang memang viewersnya lu tuh follower lu masih dikit banget. Mungkin di situ yang dia tuh ngerasa kayak gerah ya. Gue pengen terkenal nih, gue pengen nih viewers gue nambah. Gak nambah-nambah, gak akan bisa nambah dari konten menjelekkan orang itu, gak akan bisa. Gak akan bisa. Suatu konten yang lu buat negatif untuk orang yang gak pernah ngomongin jelek tentang lu, gak pernah kita bikin masalah apapun sama orang itu, tiba-tiba hanya demi konten, nyari konten yang berantem, nyari konten yang musuhan. Mamski gak pernah terima guys. Wallahi Mamski gak mau. Aku bilang, kamu bikin video permintaan maaf. Kamu tahu apa yang dia bilang? Ya udah berdua dong, kita berdua harus berdua. Lagi-lagi dia pengen bansosin ke Mamski secara brutal ya. Di depan co-host ada manajemen dia juga, teman-teman yang lain dari satu manajemen dia ada duduk di situ. Saksinya banyak, ada juga teman Mamski orang Bali juga duduk di situ. Ada. Mereka dengar. Mamski langsung bilang, "Tidak, saya tidak akan pernah mau. Kalau kamu mau minta maaf yang tulus, kamu bikin video sendiri, baru saya akan repost." Dan ternyata dia tidak bikin. Dia nggak bikin, dia malah membabi buta, makin ancur-ancurin Mamski, nama Mamski dan nama Doktif. Setelah yang Doktif dia up juga, itu aku betul-betul marah. Dan aku sempat senggol dia di live aku juga. Dan dia tersinggung karena waktu itu Mamski pokoknya jelasin lah kondisinya seperti apa yang sebenarnya. Dan dia WhatsApp aku. Parah banget. Nih kan, oh kayaknya di bawah. Dan dia WhatsApp aku.
Yang tolong yang. Oh ya. Lagi live. Bentar ya yang. Bentar ya guys. Tap layar. Oke, sekarang naik. Tap layar, Mamski naikin si Kanya dulu sebentar. Ya, si anak itu kok belum datang ya? Co-hostnya. Bentar ya. Iya. Sebentar. Bentar ya guys, aku lanjutin ceritanya. Salah, bentar guys. Bantu tap layar dulu guys. Lagi nunggu si Kanya datang nih. Oh, mana sih? Teman Devi. Bentar ya guys, soalnya si Kanya lagi naik ke atas. Pagi juga. Oke. Lalu dia wake ke aku ya. Nih, dia bilang begini. Padahal Mamski baik loh sama dia guys. Udah sampai ngasih nomor handphone, bayangin. Waktu dia bilang jangan blok dong mam. Masa gitu aja Mamski marah. Aku bilang kamu keterlaluan loh. Udah bikin VT berkali-kali, kamu jelekin aku, terus aku blok kamu marah, kamu tersinggung gitu. Suruh aku buka blognya. Kamu bikin permintaan maaf dulu videonya. Nanti baru aku akan repost. Serius aku bilang gitu. Ya udah mana nggak mau berdua mam, ayo mam kita berdua. Aku nggak mau kalau berdua, kamu harus sendiri, aku bilang gitu. Terus dia minta nomor handphone kan, aku kasih loh nomor aku yang bener, nomor aku. Tapi kurang ajar betul dia, makin menjadi-jadi. Karena Mamsi minta dia untuk bikin VT sendiri supaya tahu dong nih orang bener-bener serius nggak, tulus nggak minta maafnya, nggak taunya boro-boro. Sama itu berdua. Sama, itu mereka berdua sama sayang. Semuanya udah dibawa ke pengadilannya Niki ya. Untuk pansos, udah dibawa sama dia. Dan aku udah tahu ya, sahabatnya Niki yang deket banget sama keluarga Niki itu sahabat Mamski. Ya kan? Dan orang ini ngomong di depan sahabat gue. Yang notabene kok temen deketnya di keluarga Niki juga. Jadi si ibu-ibu emak-emak pansos ini, ya lu mama pansos, lu udah bukan siapa-siapa lagi buat gue. Karena lu udah ngomong di belakang gue, di depan temen gue. Parah banget. Parah itu orang begitu tuh. Dia bilang begini sama aku. Nih aku bacain aja. Ya. Kak Emma, kenapa masih senggol-senggol aku sih? Di live kakak ada masalah apa kakak sama aku? Kayak orang pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti. Terus aku bilang yang kontennya dia pahlawan bertopeng. Ya, dia ngomongin soal Doktif. Saya bilang sama dia, kamu kemarin fitnah saya, sekarang kamu fitnah Doktif. Yang mana Doktif adalah saksi kunci untuk Nikita Mirzani. Kamu ini siapa ya? Aku pakai tanda tanya, huruf besar semua. Apa tujuan kamu dengan konten kamu menjatuhkan Doktif? Terus dia forward konten-konten dari YouTube guys. Dan yang mam tolong pencet lagi ya. Gak usah nanti dulu. Yang mana beritanya yang dia ambil ini bisa jadi dari musuh kita. Berita yang dia ambil dari musuh kita. Ya. Jadi
Dia bilang, kita nggak tahu ya ini berita yang dia kirim ini benar-benar valid atau enggak. Tapi intinya berita-berita yang menurut aku justru kita harus hati-hati gitu loh. Karena gini ya guys, dalam media itu bisa dua, bela kita atau yang jatuhin kita pesanan dari sebelah. Jadi aku akan mengutamakan sumbernya langsung dari orang yang bersangkutan, bukan dari media yang lain. Terus dia bilang, yang menjatuhkan Doktif siapa kak? Bisa baca nggak kak? Katanya. Dia forward pemberitaannya. Justru aku membenarkan Niki difitnah pihak sebelah berpihak kepada overclaim. Coba. Dia bawa-bawa lagi nama Niki. Justru aku membenarkan Niki difitnah pihak sebelah berpihak kepada overclaim, kasihan kan Niki. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dia edit pakai namanya Niki. Terus aku bilang, hello, kamu itu nggak paham ya? Yang diganti Bepom adalah nomor NA-nya. Saksi kunci Niki itu Doktif. Kalau lu busukin saksi yang bisa, kok lu busukin saksi yang bisa bantu Niki sih? Dan dia nggak balas setelah itu. Ya, dia nggak balas setelah itu. Jadi orang-orang ini hanya mengambil keuntungannya untuk diri dia sendiri. Hanya untuk diri dia sendiri. Kalian boleh lihat dan boleh kalian protes ke aku kalau aku punya tujuan yang tidak benar, tidak baik. Aku tidak akan mungkin melaporkan salah satu pengacaranya RG ke Polres Jaksel. Silakan dicek, LP-nya sudah ada. Kasusnya sedang berjalan, diurus oleh Mas Sunan Kalijaga. Aku nggak mungkin kalau nggak bela Niki dengan betul-betul dari ketulusan hati aku, betul-betul aku dedikasikan waktu, tenaga, pikiran aku untuk kasus ini. Nggak mungkin aku sampai ke kepolisian ngelapor dan minta tolong memakai jasa dari law firmnya Sunan Kalijaga. Aku harus meeting. Fitnah yang keji yang sudah diberikan laki-laki lemes itu adalah kemarin saat sidang aku keluar katanya pulang. Itu bohong. Aku pergi keluar untuk mantau dari handphone aku lewat siapapun yang masih bisa live, media, jurnalis yang masih bisa live. Dan aku bersama kakak Loli. Kamu lihat si Loli, tahu kan Loli? Tahu nggak kalian Loli? Yang ini loh guys orangnya. Loli. Rolanda Loli, kalian tahu kan? Iya mam, kemarin dia bilang begitu. Itu fitnah luar biasa. Dia bilang saya pulang. Mamski ada di cafe. Di sampingnya Umara itu ada cafe untuk ngopi. Aku meeting bersama dengan Mas Andi. Bersama dengan Loli. Rolanda Loli. Untuk kasus yang ada di Polres Jakarta Selatan. Sambil mantau live-nya dari teman-teman media yang masih ada di dalam. Kamu sudah membuat berita fitnah yang keji ya. Hanya untuk pansos kamu. Itu jahat sekali. Itu sangat jahat dan sangat keji. Saya nggak akan diam aja. Saya ada di timnya Sunan Kalijaga. Kamu masih terus seperti itu, saya akan laporkan kamu. Saya akan laporkan kamu sudah memecah belah di dalam kubunya Nikita Mirzani. Ya, saya sedang meeting bersama dengan Mas Andi. Mas Andi pengacara saya. Kamu bilang saya pulang, kamu fitnah. Saya ada di situ, saya pantau dari HP saya untuk live dari media yang masih ada, dari jurnalis yang masih ada. Saya bisa kerjakan dua hal sekaligus. Kamu bisa apa? Kamu bisanya hanya kontenin saya. Saya kerjakan dua hal sekaligus. Laporan Polres Jakarta Selatan bersama dengan Mas Andi, pengacara saya dari tim law firmnya Sunan Kalijaga, yang dari pagi sudah ada di pengadilan untuk ketemu sama saya. Dan juga saya ketemu dengan saksi yang bersaksi untuk laporan LP di Polres Jakarta Selatan. Tapi kamu fitnah saya berkali-kali. Ya. Hanya untuk dapetin naikin incitement kamu.
Hanya untuk menaikkan incitement kamu. Seorang konten kreator sangat hina sudah memecah belah di dalam kubunya Nikita Mirzani. Itu penghinaan buat saya. Ya. Saya keluarkan tenaga, pikiran, semua saya fokuskan untuk kasus ini. Tapi ada sampah yang mengganggu setiap hari hanya untuk membuat konten yang tidak berpunya manfaat. Konten apa itu? Memecah belah, memfitnah. Saya di samping di kafe tidak pulang. Saya bersama Mas Andi, pengacara saya dari law firmnya Sunan Kalijaga. Saya bersama dengan Loli, Rolanda Loli, sebagai saksi yang bantu saya di Polres Jakarta Selatan untuk kasus melawan salah satu kuasa hukumnya RG yang juga ada kasus di TV One yang sudah dilaporkan oleh Mas Sunan Kalijaga juga. Tapi kamu membuat fitnah kepada saya. Ya, kurang ajar kamu tuh yang dibawa sama si wanita berbaju prok itu ya. Saya udah nggak respect sama kamu. Kamu saya diam-diamkan, kamu semakin menjadi-jadi. Kamu bawa semua ke situ. Teman pengacara yang dulu bermasalah sama Nikita, kamu bawa ke pengadilan. Sekarang semua teman kamu yang satu tim sama kamu dalam satu grup yang tidak laku itu ya, yang tidak dapat hati masyarakat karena selalu bikin konten receh, kamu bawa juga ke situ. Parah banget. Itu fitnah yang sangat keji. Ya. Saya tidak akan mau sebutkan nama kamu karena apa? Biarin netizen yang cari. Netizen pasti lebih pintar dari saya. Pasti lebih pintar daripada Mamski. Namanya netizen itu bisa cari cepet. Orangnya siapa nggak akan saya sebut nama dia. Hanya bikin dia terkenal aja. Amit-amit. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita semua fokus buat Nikita. Sudah tinggal 3-4 kali lagi sidang guys. Selesai putusan guys. Thank you sayang. Dari awal kalau masih nggak tulus seperti yang si bacotnya laki-laki lemes itu bilang, ngapain gue laporin ke polisi? Sampai tengah malam. Masih meeting. Masih terus pantau. Tahu sendiri kepolisian kan? Banyak kasus yang mereka tangani. Kalau nggak kita terus-terus liatin, terus-terus kita tanya, nggak naik-naik nanti kasusnya. Udah gitu, Mamski kan harus juga ketemu sama saksi yang juga melihat tayangannya si pengacara itu tuh, pengacaranya si RG sama dokter A yang di Medan. Itu kan yang Mamski laporkan, sama persis seperti yang dilaporkan Barbie dan Mas Sunan Kalijaga. Tapi laki-laki lemes ini bilang Mamski nggak tulus lah, bilang Mamski jualan lah. Ini fitnah kedua ya. Soal jualan keranjang kuning katanya aku tidak menjual barangnya Nikita Mirzani. Kalian silakan record ini ya sebagai saksi ya kalian semuanya teman-teman, bahwa betapa ini orang mungkin orang bayaran mungkin. Hanya untuk menghancurkan orang-orang yang ngebela Niki. Karena dia serang Mamski terus. Siapa lagi coba yang bisa ngangkat kontennya untuk pengadilan, untuk ngerujak tim sana? Sudah gak banyak guys. Sudah tidak banyak. Buat ngerujak yang betul-betul masif ya. Yang followersnya banyak. Followersnya ada di 2 sosmed. Dan followersnya bukan cuma puluhan ribu ya. Kayak akunnya elu. Akun lu itu followers lu cuma sedikit banget. Follower gue jutaan. Gue ngomong tentang Niki semua orang denger. Tahu lu? Gue ngomong tentang persidangan semua orang denger. Semua orang yang punya jabatan yang seumuran sama gue denger. Yang kenal gue artis senior tuh semuanya denger. Kenapa gue penting untuk bersuara? Karena semua orang denger. Takut mereka sama gue. Lu mau jatuhin gue, lu mau jatuhin Niki. Lu mau jatuhin Niki, lu mau jatuhin gue. Hah?
Tahu nggak lo? Ini bukti ya buat teman-teman semua bahwa gua mendukung Niki Store karena gua adalah afiliasi dengan produknya Niki. Dan dia bilang gua nggak pernah jualan produknya Niki. Itu bohong. Itu satu. Kedua, di dalam persidangan gua tidak pernah jualan. Di persidangan komen gua matikan dan keranjang kuning sudah tidak ada. Gua jualan pada saat gue belum masuk ruang sidang. Karena apa? Itu tanggung jawab gue sebagai afiliator bekerja sama dengan TikTok. Ya, sudah dibayar, sudah punya kontrak, harus mengerjakan sesuai dengan pekerjaan gue. Jangan lu ganggu. Lu siapa? Follower lu cuma sedikit, makanya lu nggak bisa jualan. Lu nggak usah iri sama gue, ya. Lu pun menyuarakan Niki, nggak sebesar gue menyuarakan Niki sampai menggaung kemana-mana. Lo tahu sampai semua pakai, semua ambil VT gue. Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa. Tahu lu? Lu siapa? Bukan siapa-siapa. Jangan lu mau hancurin ya kubunya Niki. Cuma sedikit sekarang yang didengar orang. Ini lihat, ini bukti ya bahwa gua punya barang-barangnya Nikita Mirzani di showcase gua. Ini showcase gua. Dan gua jualan punya barang ya, punya produk ya. Gua punya produk. Gua punya produknya Nikita Mirzani. Ya. Bukan cuma masukin keranjang ala-ala mau ngambil untung tapi nggak punya produk, tidak mau bermodal. Itu yang temennya tuh yang pakai baju prok-prok-prok, yang bawa-bawa orang semua masuk ke pengadilan cuma buat pansos kalian. Ini ya showcase gue. Lihat ya, ini showcase Emma Waroka. Fitnahnya keji banget ya Allah ya Robi. Ini showcase gue ya. Ini barang-barangnya Nikita Mirzani, Nikita Store, kerjasama. Ini barang-barang Mamski yang Mamski sudah jual untuk Nikita Mirzani, ya. Jadi fitnah luar biasa ya kamu. Bilang saya tidak menjual barang-barangnya Nikita Mirzani. Fitnah. Saya punya barang-barangnya Niki. Loli, iya kita tuh difitnah Loli, katanya kita pulang, padahal kita kan nggak pulang. Ini Mamski lagi live sekarang nih, lagi jelasin ke netizen bahwa dia tuh ngontenin Mamski terus untuk naikin itunya dia, apa namanya, kayaknya engagement, buat naikin engagement karena dia followernya masih sedikit. Kalau Loli mau naik aja Loli. Kurang ajar, hanya untuk engagement ya. Kau mau pecah belah di kubunya Nikita Mirzani. Dan gue udah dengar kabar ya, lu ya, yang katanya mantan penyanyi, gue gak pernah denger zaman gue lagi terkenalnya. Gue gak tahu lu siapa. Nyanyi apa lu? Lu ngomongin gue ya di depannya sahabatnya keluarga Nikita Mirzani lu. Zaman gue terkenal dari zamannya Sidul, gue nggak tahu ada penyanyi nama lu. Siapa lu? Inul Daratista gue kenal, teman gue. Iis Dahlia gue tahu, gue syuting bareng Iis Dahlia. Lu siapa? Nggak ada satupun orang yang kenal siapa lu. Jangan lu sosok ngerasa terkenal zaman sekarang ya. Ngaku-ngaku udah terkenal. Siapa lu? Gue diem-diemin, gue baik-baikin. Nggak ada lu di panggung-panggung TV. Nggak ada lu di panggung-panggung off air, on air yang terkenal, yang papan atas yang pernah gue denger. Gue tahu lu dari TikTok.
Dan lu jelek-jelekin gue di depan sahabat gue. Lu salah orang lu ngomong begitu. Parah. Ambil minum kayaknya. Kau kontenin tentang Doktif. Kau mau sikat Doktif juga. Apa kau? Gue gak peduli mau Niki gimana-gimana. Yang penting gue bantu dulu. Kalau nggak ada yang menyuarakan, bagaimana masyarakat bisa tahu? Loli naik kakak Loli. Kakak Loli Kaliwa, halo sayang, morning, salam buat morning, maaf baru bangun tidur. Kaget sih, tiba-tiba kok ada berita kayak gitu. Nah itulah Loli. Jadi waktu kita keluar dari ruangan itu kan bagian kedua ya, apa istirahat keberapa sih, kedua ya? Iya, yang udah sore, udah sampai. Yang sudah sore. Iya, yang udah sore. Jadi katanya kita pulang Loli, kita pulang. Padahal kan kita di belakang di kafe apa namanya? Kafe apa sih? Sampingnya Aruma, Antap, sampingnya Aruma. Antap ya, atap. Iya, Tanatap. Sama Mas Andi lawyer yang dari Mas Sunan Kalijaga buat ngomongin kasus laporan, kita yang di Polres iya, itu. Betul, laporan yang kemarin itu. Loli bener nggak Mamski udah minta tolong Loli buat jadi saksi karena Loli udah lihat tayangannya si pengacaranya RG. Betul kan. Tapi kan ya memang belum ada ini. Masih ada kok Mam, chatnya lengkap, nggak ada Loli hapus dan lain-lain. Oke, itu bukti ya. Dan mungkin akan dipanggil juga untuk bersaksi Loli. Yep. Iya, ini Loli saksi yang Mamski minta data-datanya untuk di kepolisian say. Gitu loh. Juel, buang-buang waktu aja Kak, NM gak bakal terlepas 10 tahun. Lu gak usah mendahului Allah ya. Guys, kalian tahu apa sih soal hukuman 10 tahun, 20 tahun? Itu kan hanya penyebutan. Kalau nyatanya enggak apa? Kalian mau sakit hati atau gimana? Iya, bukan Tuhan loh. Kesian sama diri kalian, nyakitin diri kalian sendiri, nyakitin hati kalian sendiri. Kalau nyatanya ternyata apa yang kalian omongin kayak gini, apa yang kalian bulikan itu nggak sesuai. Nanti kalian yang sakit hati sendiri, kalian nggak dapat apa-apa, kalian sakit hati sendiri. Kesian tahu. Mam. Ya sayang. Kok bisa sih Mam kita dibilang pulang? Aku masih ada videonya kok, kita on the way Tanatap. Iya, ada Mas Andi di belakang kita kan? Iya, ada. Udah gitu Mamski masih mantau live-nya Nikita Mirzani dari tayangannya wartawan. Yang masih boleh live. Kan yang boleh live kan cuma jurnalis. Iya. Kita pantau di live-nya. Itu otaknya si cowok itu ya, si laki-laki lemes mulutnya ember bocor. Dia itu ngerasa kalau nggak live itu rugi. Jadi dia pikir kita nggak boleh live, itu berarti rugi dan kita pulang. Saking itu pikiran otak, itu otak dia tuh, itu otak dia Loli. Rugi kenapa sih? Rugi kenapa? Dia kali yang rugi lah. Tahu nggak Mam nih ya, Loli tuh awal masuk ruangan persidangan itu kan di belakangnya dia. Lah dia sampai 2 HP Mam live. Ya Allah, 2
dia sendiri nge-live-in kan, dia sendiri yang nge-live Loli sampai ada 2 kok HP itu. videonya, Mam. Loli ada videonya kok kan karena lo nge-shoot kan buat ini bukti Oh my persidangan kan god. setiap minggu kan Loli bikin kan. Nah, Loli ada kok nge-shoot. Dia live kok. Berarti ini jahat banget sih. Si E ini jahat banget ini, si E ini. Dia fitnah kita itu ya Loli. Dibilangnya kita pulang karena kita nggak boleh live. Dia sendiri live pakai dua akun ya, 2 HP gitu. Iya, dia megang 2 handphone gitu. Satunya kan pakai tripod, yang satunya kan diginiin, dimiringin itu. Itu bener-bener ngambil banget ya momen ya. Udah gitu dia Iya. kontenin biar naik itu engagement dia. Kayak lo ini persidangan nggak ada tuh, kayak palingan nge-shoot video aja, Mam. Lah dia bener-bener Ya itu gila sih. kok malah ngomong kayak gitu. Enggak sama- gini loh. Kalau dia yang dia omongin tentang si Niki nggak apa-apa. Bagus malah kan. Tapi kan yang dia Betul. serang orang-orang yang bela Niki. Nah, Doktif betul. dia serang loh. Doktif dia serang. Dia nyerang Doktif juga. Kok bisa? Maksudnya buat apa gitu loh? Justru itu yang Mamski lagi coba untuk apa? Cari tahu ya, selidikin ya. Kenapa dia bisa jelekin Doktif? Padahal kan Doktif waktu itu ya keluar yang dari BPOM itu yang diganti kan nomor BPOM. Yang dipermasalahkan adalah nomor BPOM yang lama. Doktif kan udah langsung klarifikasi. Ada tuh keterangan dari Doktif, barangnya tuh oke, skincare-nya oke, nomor BPOM-nya ganti. Kenapa kalau memang kita di kubunya Niki, kenapa dia si E itu bukan ngangkat klarifikasinya Doktif, tapi malah berusaha untuk jatuhin Doktif? Itu gue bingung. Karena Doktif saksi kuncinya buat Niki loh. Nah itu loh, kenapa gitu loh? Maksudnya kenapa nggak fokus aja sama Niki, nge-support Niki? Kenapa harus fokus ke samping-sampingnya juga? Iya. Dan yang apa? Ke samping-sampingnya bukan ngedukung loh, ngancurin. Iya, ngancurin malah ngejatuhin gitu loh. Iya. Buat apa? Biar Ini- apa? Biar apa? Aku sih lagi berpikir ya, ini kayaknya mungkin bukan yang tulus bener-bener, bukan soal tulis ya. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan. Soal tulus udah jelas, nggak usah dipertanyakan lagi deh. Kalau tulus orang nggak akan bikin berkonten untuk ngancurin kubunya Niki, Nah itu loh mau. ngejelekin iyalah, bikin konten induktif. Dia panggil media, ngomong di depan media. Nah itu biar apa sih? Maksudnya biar apa? Insight itu Kenapa harus ngejatuhin sesama pendukung Niki? Emang nggak bisa gitu kan? Yang ngejelekin, yang ngancurin Niki kan juga banyak gitu loh. Kenapa dia nggak bahas itu aja gitu loh? iya. Kenapa dia nggak mau serang orang lain kan? Iya. Serang ke Miss Gosong, serang ke si FS. Berani nggak Betul. dia? Nah, Nggak ada betul, loh. itu. Kan banyak kan, Nggak ada. banyak orang yang nge-head konten kreator yang nge-head Nikita. Kenapa dia nggak nyerang itu aja? Kenapa harus nyerang Doktif, nyerang Mamski? Sedangkan Mamski sama Doktif ini kan benar-benar support dari awal itu Dari awal. Iya, makanya biar apa? Ini main 2 kaki nih orang nih. Nyampe ketahuan abis gua laporin sama Sunan Kalijaga. Lo lihat aja. Iya, biar Kemarin apa? kan iya, Mas Andi itu kan pengacaranya Mas Sunan Kalijaga, tim lawyernya. Betul. Itu saksi gue loh. Gue nggak pulang. Gue masih sama kalian sampai jam berapa? Hampir maghrib kan, jam 5-an kan kita baru pulang. Iya, betul. Iya, hampir maghrib. Jadi kita tuh nggak pulang guys. Kita masih mantau dari kafe di sebelah pengadilan. Iya, karena kita juga meeting soal kasusnya Moms. Itu benar-benar sih parah banget sih. Ya ampun, astagfirullahaladzim, parah banget. Betul. Musuh dalam selimut, bukan lagi Say. Dia Nah, iya. sama si emak-emak itu juga sama. Jadi kemarin Mamsi ditelepon Loli sama sahabat aku, ya. Dia ngasih tahu mereka berdua ini nih ngomong kemana-mana. Nah si emak-emak baju warna-warni, prok. Baju es doger,
Trauma dia rasanya ngelihatnya. Itu ngomongin gue di depan sahabat gue, bayangin. Oh iya, Sumpah, demi Allah, gue sampai yang hah? Dan dia udah negor langsung, Mamski itu sahabat aku sedekat itu sama Mamski. Kaget dia langsung. Lah biar apa? Dia berarti ngomongin gue kemana-mana, say. Gini loh guys, gini ya guys, mereka ini nggak usah mereka deh, dia ini orang-orang ini berdua ini selalu ngomong mereka ertong, mereka namanya oke, dikenal banyak orang, tapi kenapa selalu nyenggol mom sih? Apakah mereka ini mengakui diri mereka di bawah Mamski, hah? Itu satu. Yang kedua, kok mereka bocorin perahunya sendiri? Nah, Kita kan satu perahu. Nah betul gitu. Kayak nggak masuk akal. Logikanya apa gitu, biar apa, punya nggak sih ini? parah banget. Iya gitu loh, buat apa sih? Yang ada kan memperpecah nggak sih, memperkeruh tim sendiri, perahu sendiri. Iya, dibocorin, bayangin. Kalau mereka itu orang-orang yang betul-betul punya nama, nggak akan mau begitu. Gue aja nggak pernah ngontenin mereka. Ngapain? Nggak perlu. Iya, betul. Malah gue support. Gue kasih nomor handphone gue loh ke si ke situ laki. Gue kasih nomor WA gue, bayangin. Ngapain sih ngasih nomor handphone? Dia minta, dia datang ke jadi waktu setelah dia bikin wawancara sama si mak gonjreng, ya baju es doger itu berdua kan ngomongin Mamski. Terus kan aku marah, aku blok, dia panik, langsung nyamperin Mamski tuh setelah sidang kan makan di Umara selalu kan, Mamski nongkrong di situ, dia nyamperin ke table. Rame nih sama anak-anak manajemennya, dia ada manajernya juga. Kok aku diblok sih Mamski? Aku bilang kamu bikin konten yang sangat merugikan nama aku dong. Dan kamu tujuannya apa? Bikin konten begitu. Terus dia bilang, kan lumayan mam, lihat nggak viral sampai 2,5 juta orang. Astagfirullah, coba. Dia tuh pede banget. Pakai nama gue viral sampai gue bilang, berarti maksud lo jelek dong. Berarti lo harus minta maaf sama gue nggak akan buka blognya. Jadi dia minta gue buka blognya. Gue bilang lu bikin VT ya, minta maaf yang tulus. VT-nya berdua Mamski dong katanya. Oh nggak ada. Lu bikin VT sendiri, lu minta maaf sama gue. Dan gue akan repost. Gue jujur nih bilang sama lu, gue repost. Baru lu gue buka blognya. Ya udah minta nomor Mamski nanti aku bikin. Gue kasih nomornya. Disitulah gue kasih nomor gue sama dia. Terus abis itu? Tapi setelah gue tolak kan, gue bilang gue nggak mau satu VT. Udah gitu dia bikin lagi konten doktif. Gue maki tuh, tersinggung lah dia WA gue. Kenapa sih senggol-senggol? Gue bilang ngapain lu ngontenin doktif? Lu jelek-jelekin doktif lagi. Doktif itu saksi kunci yang tadi gue bacain tuh, itu WA dia. Coba bayangin. Abis gue doktif lagi yang digituin sama dia. Iya. Parah banget. Parah. Ini udah parah banget deh kasus ini, bener-bener. Udah gitu ya, kamu bisa lihat Loli pada datang semua yang dari grupnya. Aduh, gue bilang apalah ini. Kalau datang bener-bener bantu is okay. Tapi kalau cuma mau bikin kayak pura-pura berantem lah, mau bikin lagi jelekin orang-orang yang udah bantu saksi, jadi saksi. Iya, doktif itu saksi kuncinya Nikita Mirzani. Iya betul guys. Jadi jangan sampai kalian terkecoh atau termakan omongan orang-orang kayak gini, jangan ya. Kayak gini deh, nggak usah deh sampai ke dokter, ke Mamski aja deh. Dari awal itu Mamski aja datang deh. Mau terserah mau dianggap atau apa itu terserah, itu kan pikiran kalian aja. Yang penting kan dari Mamskinya sendiri, dia benar-benar nge-support, nge-review, bahkan setiap abis
setiap habis dari persidangan aja kalian nonton sendiri kan, lihat sendiri live Mamski. Mamski selalu nge-review, selalu ngomong, selalu ungkapin apa yang kekesalan dia di persidangan itu. Kan kalian sendiri lihat sendiri kan. Jadi please jangan sampai terkecoh, termakan omongan orang-orang yang ingin menjatuhkan, termakan orang-orang yang ingin mengadu domba kayak gini, jangan sampai ya. Ngeri sih. Soalnya ya lihat sendiri kan, mereka nyenggol. Lihat sendiri kan, maksud mereka udah kelihatan mereka nyenggol nih, mereka nyenggol Mamski. Ujung-ujungnya apa? Minta ngomong sama wartawan berdua sama Mamski. Aku aja nih yang sama Mamski nggak pernah mau kalau Mamski sama wartawan, aku tetap minggir ke samping, nggak mau nge-frame. Iya. Kalau Loli anaknya sopan. Loli ini punya etika. Kamu Loli, bener-bener. Makanya Mamski bisa deket sama Loli. Kita juga baru kenal, tapi biarpun baru, tapi intens. Komunikasi intens, ketemuan juga sering. Jadi aku sama Loli ini kenapa bisa deket? Karena dia bener-bener punya etika dan jaga banget. Orangnya sopan si Loli ini. Teman-teman follow Loli ya, Loli Kaliwa ya. Dia juga konten-kontennya menurut aku jujur, enak dilihat, tanpa settingan-settingan, langsung apa adanya. Kayak Mamski aja ngomong apa adanya. Kamu harus bisa bedakan orang-orang yang kontennya settingan ya, say. Kalau Loli, insya Allah aku yakin dia amanah. Dia orangnya amanah, orangnya ya bisa hargain orang. Dan si cowok ini dia ngomong begitu guys, wallahi ya, nggak Mamski kurangin, nggak Mamski lebihin. Ada saksinya juga co-hostnya aku, dan ada teman-teman manajemennya orang itu sama satu teman aku dari Bali. Dia bilang dia minta sama Mamski buat ngonten berdua. Jadi permintaan maaf itu ada aku gitu di dalam videonya. Dia mau pakai lagi muka Mamski. Dan aku tolak. Aku bilang kalau kamu memang bener mau minta maaf, kamu bikin VT sendiri, nanti saya akan repost. Oke, mana nomor WA? Gua kasih nomor WA gua. Nomor WA yang memang nomor pribadi ya, bukan nomor manajemen. Tapi apa yang terjadi? Dia kontenin lagi Doktif. Itu yang di situ aku langsung bener-bener ngamuk. Karena ini Doktif itu bersaksi untuk membantu Niki. Terutama soal apa? Soal bagaimana kronologisnya dia disamperin juga sama ditawarin juga, gimana nih kalau rubah data dong tentang produk skincare abal-abal itu. Dan berapa nih ada tuh berusaha untuk ngasih sesuatu juga ke Doktif, tapi Doktif menolak, kabur-kaburan sampai akhirnya Doktif jebak balik, pancing balik. Dan untuk tahu berapa besar duitnya, Doktif bilang, oke, 10 juta Singapura dolar. Itu yang makanya keluar tuh video-video dengan 20M itu. Itu adalah usaha Doktif untuk tahu seberapa besar musuhnya ini finansialnya untuk ngelawan dia. Ternyata disanggupin dan Doktif kabur langsung hilang. Tapi Doktif sudah pegang bukti-bukti bahwa ada upaya untuk melakukan suap, yang mana itu telah terjadi pada Nikita Mirzani. Diminta untuk mereview, untuk benerin omongan dan jangan ngomongin lagi. Berarti kan konten dong, untuk ngontenin dong produk dia dengan bayaran setahun 4M. Niki ambil karena apa? Ya dia pikir ini job biasa, udah biasa kan Niki seperti itu job-jobnya. Ya Allah. Makanya kesaksian Doktif ini sangat menunjang banget buat memberitahu Pak Hakim bahwa ada memang upaya mereka ini loh, si gengnya RG ini, untuk orang itu bisa ngebagus-bagusin produk dia supaya apa? Bisa jualan lagi, intinya biar bisa jualan. Iya benar. Siapa lagi yang bisa ngebelain dengan klarifikasi untuk apa yang dialami Niki? Cuma Doktif. Iya, Doktif. Iya kan? Nah sekarang malah Doktif dijatuhkan sama dia ya. Malah dijatuhkan sama dia. Gila sih.
Gokil Biar sini. apa kayak gitu tuh? Biar naikin namanya dia. Katanya dia Airtong, dia udah terkenal. Kenapa harus pansus sendiri? Nggak bisa namanya naik sendiri, nggak bisa tanpa pegangan yang lain. Itulah. Dan aku udah nggak bisa diem. Karena apa? Semakin ku diamkan, semakin jahat fitnahnya. Iya. Apalagi yang ngomongin, kita keluar itu loh, katanya pulang. Iya, Ada loli saksinya. ada kok itu. Kita on the way itu ada videonya. Aku ada videonya lagi on the way karena memang lagi mau meeting juga. Itu kan istirahat Iya. kedua. Itu yang pas istirahat dan kita meeting Iya. di samping. Kita nggak pulang. Kan ada CCTV kerja. juga, guys. Apa? Kan ada CCTV juga di tempat itu. Kita duduk, kita meeting. Iya, makanya ya Allah. Jadi kalau dia mau menyangkal itu bisa bisa jadi bukti. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau mau bercerita, mau berdongeng, hati-hati. Ya. Nanti kena gitu. Biar apa kayak gitu, ngomong kayak gitu. Oh, ada Maami. Maami Strong ada. Di mana sayang? Nggak ada di kafe. Ada, aku mamsi. Oh iya, ya Allah. Ini siapa sih? Mami yang di depan itu nggak sih? Yang di depan kita itu nggak sih? Lupa deh. Oh, itu di depan Kak. Itu kamu. Yang alis. Bukan kan yang dari Bali? Bukan, yang hijapan itu deh kayaknya. Ya nggak sih, Mak? Kamu yang hijab. Yang katanya sama kayak Mamski, Leo. Oh iya, tapi kamu nggak tahu waktu kita meeting di kafe. Iya, dia nggak tahu. Yang katanya difitnah sama si itu, laki-laki lemes, mulut ember bocor. Bikin-bikinin konten artis buat naikin engagement. Biar apa sih? Kan katanya udah artis, kenapa harus nyenggol-nyenggol Mam sih? Masalahnya kita nih satu kubu, satu kapal. Kenapa harus dibocorin atau kenapa harus dibuat lobang? Biar apa? Biar masuk air yang lain gitu loh. Nah itu ditenggelamkan supaya apa, dibungkam kan? Kalau mau dibungkam, lalu gimana? Akun-akun besarnya udah nggak ada, guys. Iya. Nah itu sih yang harus kalian pikirkan. Pikirin aja kayak gitu deh. Biar apa gitu loh. Bener, Kalau Mandi, bener. kita ini satu kapal guys, kan satu kapal ya. Di sini nih ada nakoda, ada semuanya lah. Nah sama dia dibikin nih lubang. Biar apa? Biar air masuk, biar nengkelamin kapalnya. Sedangkan yang dipermasalahan adalah akun-akun gede loh. Akun-akun yang dipandang masyarakat loh. Iya, betul. Biar apa ngelobangin kapalnya, biar air masuk dengan mudahnya, biar ngancurin kapal ini. Pikir pakai logika deh. Iya, Nikmir belum bebas sayang. Duh. Iya, dia bilang katanya gue pulang naik taksi terus keranjang kuning. Jadi seolah-olah kayak dia tuh menghina gue. Gue rasa ini orang bayarannya. Lu pasti bayarannya orang sebelah buat ngehina gue. Ini gue yakin nih, udah fix. Udah fix Niki harus hati-hati sama orang kayak begini. Ini orang bayaran nih kayaknya nih dia. Tapi pura-puranya ngebela, padahal ngancurin. Gue itu, jadi gue kan kalau naik ke pengadilan kan gue naik online. Lo tahu kenapa? Ada satu teman juga yang selalu bawa mobil. Mobil dia udah dibaret, udah dikempesin. Di parkiran, ditandain udah. Udah ditandain karena dia selalu pakai mobil yang sama. Mobil gua ganti-ganti. Ganti-ganti, lu nggak akan bisa lihat gue pakai apa, gue naiknya di mana, turunnya aja gue beda. Gue kadang-kadang di sebelah gue turun, kadang-kadang nanti di depan gue turun. Orang nggak tahu gue turunnya di mana, naiknya di mana. Dalam keadaan seperti ini, lu nggak usah gaya-gaya dan dia bisa aman-aman aja ya. Itu gue bingung. Ya kan? Kadang dia nggak pernah nyenggol, dia nggak nyenggol. Yang dia senggol adalah orang yang bela Niki. Nah itu loh.
Dan kalau soal keranjang kuning, dia fitnah gue, dibilang gue nggak punya barang-barangnya Niki. Padahal di showcase gue, semuanya yang barangnya Niki sudah ada dari kapan-kapan tahu. Nih lihat, ini showcase gue. Iya guys. Dan gue punya barangnya sayang, gue jualin. Gue punya barangnya Niki. Tuh. Gue emang afiliatornya, sama kita kerja sama. Icat juga tahu. Semua Gila banget kan? Parah banget. Enggak, masalahnya Nande Karo. Kalau orang kayak begini dibiarin jadi hama, jadi parasit, dan dia bisa merugikan nih kita. Karena apa? Akun-akun gede yang bersuara dia mau hancurkan. Nah, Untung iya Mamski- sih. Ya, itu. Bener sih. Kalau sampai iya, ini busuk banget sih, picik banget sih. Picik banget. Bukannya malah kolaborasi, malah dihancurin Mamski, dihancurin Doktif. Dia siapa? Akun dia aja nggak nyampe, guys. Berapa ratus ribu nggak ada. Jadi kalau dia mau menggaung-gaungkan sesuatu itu, ibarat kata tuh kecil gaungannya. Udah Iya. gitu, dia bukannya fokus buat ngehantam. Kayak mungkin ya si Panda lah, kayak Bule Ril deh contoh. Iya, kalau Buleril kamu kan bener, Mam. Maksudnya nyerangnya bener gitu loh. Hantam. Betul. Kok ini malah orang yang ada di dalam kapalnya Nikita Mirzani? Aneh kan? Iya. Makanya gue curiga sebenarnya. Dia sama si emak-emak baju prok-prok itu dua-duanya, karena emak-emak yang bawa dia ke situ. Itu dibawa sama si emak-emak baju prok-prok. Pengen beliin baju deh. Mau nggak ya dia nerima baju dari Loli? Gila sumpah. Itu harus pakai fashion stylist. Oh, pas Mam istirahat makan dia nyariin. Siapa yang nyariin? Dia, orang itu. Cuy. Buat apa? Nggak ada kepentingan, nggak ada urusan ya. Mamski sama dia nggak ada, kecuali ngomongin Nikita Mirzani oke. Tapi yang lain itu nggak ada urusan. Ngobrol nggak pernah banget. Nggak ada. Gue nggak ada urusan, guys. Bahkan sama si emak-emak prok-prok baju warna-warni itu juga gue kan nggak deket. Kenalnya waktu di sidang. Dan gue lihat ternyata dia bisa bikin VT tentang gue bareng sama si cowok lemes. Ya udah gitu sama dia juga bikin VT tentang Doktif. Jadi tuh perempuan sama si cowok lemes udah gue eliminasi. Gue blok dia. Ini gue blok. Tadinya gue masih unfollow doang ya. Ini gue blok. Biar apa? Gue udah nggak terima gue. Heran dah. Iya. Gila banget. Gue blok. Gue udah nggak mau kayak begini-begini. Bikin capek tau nggak lo? Bener. Gue blok. Udah. Cukup. Sudah cukup. Kita nih di dalam ruangan ini udah cukup menahan emosi dengan ungkapan-ungkapan JPU dan lain-lain ya. Wah, Ketambah gila. buat mikirin hal begini tuh aduh capek banget. Receh. Belum lagi saksi ahli. Ngeselin banget kan. Tahu nggak Loli? Mamski lagi sakit gigi aja nih, operasi. Masih di benangnya belum dicabut nih. Besok Iya. Mamski ke dokter gigi. Di rumah nonton Mamski pakai YouTube Iya. persidangannya. Iya, baju prok. Prop. Dia Ya minjem Allah. baju Pak Tarno, Bo. Minjem baju Pak Tarno itu kayaknya sumpah belagu banget anjrit. Iya nggak maksudnya. Asli. Aku tuh dukung Ami banget dari awal juga dukung. Cuman aku nggak yang bikin video banget. Ya cuman ya pengen nge-support Ami aja sih, gitu loh. Ya iyalah. Pokoknya kita tuh di pengadilan itu datang atau nggak datang, tetap ngelihat jalannya sidang. Kenapa kita harus live? Kalau yang akunnya kecil-kecil, kamu live dan kamu posting konten tentang Niki, seenggaknya bisa lumayan lah ya. Ada apa? Crowdnya kamu juga gitu yang bisa, oh kayak gini tuh ternyata. Karena mereka juga punya banyak akun-akun kecil
yang menyebarkan berita-berita hoax. Ya. Jadi kita harus balas lagi. Coba balas lagi dengan bikin juga nih lawannya gitu loh dari sisi kita kan gitu. Nah terutama untuk akun yang gede kayak Mamski itu kan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Nah itu gunanya live. Sebenarnya itu. Iya. Udah gitu, nggak cuman live doang ya. Live yang Mamski buat itu aku bikin lagi VT. VT ini apa tuh? Tanya. Iya, sudah masuk ke atas. Jemput dia ke bawah. Si siapa namanya itu? Nah, terus apa namanya? Akun besar kayak Mamski yang luas jangkauannya setelah live itu aku potong, aku bikinin VT untuk Nikita. Kamu lihat deh. Semuanya nih, semua tentang Nikita loh. Gak cuma itu ya dedikasi aku. Orang yang udah dilaporin Mas Sunan Kalijaga, ku laporin lagi karena dia ada penghinaan ngatain Mamski dengan sebutan nenek. Betul. Itu ku laporin lagi ke kepolisian. Nih saksinya Loli nih untuk datang ke kepolisian nanti panggilan. Panggilannya paling lihatnya di mana tuh video itu karena kan dia ngevideoin 2 kali. Itu doang sih yang ditanya. Nah teman-teman bisa lihat. Iya. Ini Mamski kasih lihat ya. Video Nikita Mirzani. Berapa? 9,9 juta. 9,9 juta. Ya, ini. Ini yang waktu Mamsi tulis RIP Rest in Peace sila kelima. Ini viralnya kemana-mana. Orang biar tahu RIP sila 5. Ini buat Nikita Mirzani, bukan buat siapa-siapa, say. Betul. Ya. Itu satu. Ini tentang Doktif yang digosipkan, yang digoreng sama mereka, bilang Doktif itu sama Niki udah di apa namanya dibuang lah. Doktif sama Niki nggak baik. Lihat Mamski kasih lagi video. Langsung tuh Mamski bikinin yang ini. Ya. Niki masih sama Doktif sangat baik. Kan digoreng-goreng juga waktu itu. Yang katanya Niki nggak salamin. Tuh. Dan ini video 9,2 juta. 9,2 juta. Itu cuma salah satu, cuma baru dua dari video yang aku buat hanya untuk Nikita Mirzani. Ya, itu. Supaya tersebar luas sebenarnya apa yang terjadi. Dan ini untuk si video RG kemarin nih, yang ini nih. Ini video RG kemarin. Tentang RG. Ya kan 134.000. Sudah mulai naik terus viewersnya. Karena apa? Orang harus tahu. Kita harus lawan berita hoax dari mereka. Mereka banyak banget loh. Bayar buzzer, bikin akun-akun yang khusus ngejatuhin Niki banyak banget. Banyak banget. Aduh gila. Udah nggak ngerti lagi deh. Ya makanya guys, kalian nih, nah sekarang balik lagi kalian jangan sampai mau terpecahkan, jangan mau sampai kegiring kemana-mana. Itu sih tugas kalian itu doang. Kalian nonton, kalian ngelihat yang mau tahu masalah ini. Nah tapi please jangan sampai kemakan omongan atau kegiring opini. Please jangan sampai, itu aja sih. Iya, gitu ya guys. Jadi Bismillah, kalau sesuatu yang dilakukan dengan niat baik, pasti hasilnya baik, pasti hasilnya positif. Amin. Dan untuk persidangan nanti, aku tuh lagi pengen banget usahain kita semua masih bisa live di dalam sana. Tapi kalaupun nggak bisa, kita akan coba gimana caranya biar kalian tetap bisa lihat secara langsung. Maksudnya nggak pakai lama gitu loh ya. Gitu saya. Pokoknya insya Allah kita masih bisa hadir. Tapi kan ada teman-teman wartawan juga. Nah kalian bisa nonton juga dari akunnya jurnalis ya teman-teman. Itu mereka tetap live gitu loh. Karena mereka punya apa namanya izin. Tapi nggak boleh kan kemarin live nggak boleh. Ya jadi kemarin tuh tiba-tiba kan nggak boleh guys. Iya bener, yang jurnalis juga nggak boleh kan? Iya kemarin nggak boleh tiba-tiba loh. Aduh jahat banget. Itu sebenarnya nggak boleh loh. Itu melanggar haknya jurnalis loh. Iya.
Tapi kemarin pas aku pas yang dikirimin surat itu loh mam, tiba-tiba suratnya tayang tidak boleh menayangkan video itu. Ah, Nah kan nggak boleh semua abis itu. Nah kan abis itu kita break nih, kita break makan. Kita nih makan sampai cepet-cepet guys buat kalian. Buat asli kami gila. kita. Iya, terus kita break makan. Abis itu kan udah nggak boleh segala macam. Makanya kita pulang, bukan pulang, kita ke sebelah sebelum pulang ke rumah. Kita meeting dulu Iya. kan di situ. Meeting dulu. Nah itu ada satu media yang masih bisa live tuh. Aku sempat mantau dari HP aku. Itu Kalau ada yang di YouTube ya. Intens. Iya. Intens masih bisa guys. Benar Loli katanya Mang Mantangnya dari Armstrong. situ. Intens masih boleh say. Tuh. Iya YouTube kan benar kan? Iya. Karena kita yang sendiri, bahkan Mamski aja yang medianya gede, itu nggak boleh ditegur di dalam tuh ditegur nggak boleh. Nggak boleh. Iya, makanya ya Allah. Gimana caranya ya buat kita bisa menyuarakan ini sampai seluas-luasnya. Pokoknya intinya Mamski, kalau Li dan semua yang ngedukung Niki nih untuk kasus ini, ingin kalian yang di rumah di seluruh pelosok Indonesia ini bisa tahu kejadian yang ada di pengadilan. Kita akan cari cara pokoknya gimana biar kalian bisa lihat langsung guys. Oke? Tuh sampai ke Taiwan loh yang mantau. Sampai ke Taiwan, ada yang dari Eropa juga nontonin sampai begadang. Nah, Ya Allah, Intas juga dimatikan, Mam. Lanjut sama siaran ulangnya. Ya ampun. nah kan, Wah, parah. Malaysia selalu nonstop, Bun. Iya, aku Taiwan, Kakak. Aku sampai sebel, Kak. Tetap semangat, doakan ya kita bebas. Cek Iya. Kakak. Kita rame-ramein aja. Iya, kita rame-ramein aja. Kita repost. Kita viralin. iya Hanya itu. tapi please jangan sampai kemakan omongan sebelah yang ngakunya nge-support Ami tapi ngejatuhin pendukung Ami juga. Please jangan ya. Iya, teman-teman, mesti lebih smart ya guys. Pokoknya jangan sampai kemakan sama orang yang udah ngejatuhin para pendukungnya Nikita Mirzani. Apalagi di mana Bule Real? Patuh. Ah, itu dia. Mana Bule Real? Bule Real. Kan kata Kak Bule fokus. Fokus banget, betul. Ya, Gila please. Bule. Mamski dikontenin buat nyari engagement. Apa Mami naik Ya. Kak Bule? Naik Bule. Coba naik dong. Nah, tuh. Katanya Kamu- enggak, katanya enggak. Kak Bule, Oi, ini tolong dong Mami kenapa diserang? yang mana? Yang kemarin kita omongin juga satu manajemen sama dirimu, Say. Itu kan masih bolak-balik bikin konten Kenapa terus. lagi? Iya kan masih bolak-balik bikin kontennya fitnah. Jadi kemarin dia bilang aku tuh pulang ke rumah setelah nggak boleh live di pengadilan itu. Padahal aku lagi meeting sama pengacara aku dari timnya Sunan Kalijaga sama Loli nih orang mana? Nih untuk kasus yang kita di Polres Jakarta Selatan sayang. Jadi dia bilang tuh itu nggak tulus. Say, gua wallahi nggak pulang ke rumah, gua meeting di samping. Kan ada kafe tuh yang untuk ngopi. Gue di situ sama Loli, sama si Mas Andi, pengacara gue. Terus satu lagi siapa tuh namanya yang dari Bali tuh, yang ada pakai alis tuh cowok. Siapa namanya? Makbum. Lupa. Sama Makbum. Jadi kita ada di situ membicarakan meeting tentang gimana laporan kita di Polres. Udah gitu, gue pantau dari live-nya yang masih bisa. Memang gue nggak ada di dalam persidangan karena gue keluar, gue pulang udah sore itu jam 5 dari lokasi, dari setelah gue meeting baru gue pulang. Si E ini fitnah orang berkali-kali. Gue masih belum laporin ya, tapi gue nggak akan diam nih. Gue akan bilang sama Sunan, gitu loh. Karena kalau gue sekarang gini ya, gue ini udah sampai polisi loh urusannya. Udah sampai harus meng-hire pengacara loh untuk kasus ini.
Gila, dibilang gue nggak tulus lah, berusaha untuk membusukkan karakter gue. Coba Parah ntar, banget. coba ntar aku bilangin ya. Tapi kalau gue itu emang tipikal orang yang nggak bisa ngontrol mulut orang sih. Karena Oh ya kayak- iyalah, say. Nggak apa-apa. maksudnya kayak gini loh, Mam. Yang bisa kontrol cuman undang-undang ITE, sayang, sama dilaporin Iya, nanti ke makanya kayak polisi. gini loh, Mams. Kadang-kadang kan Mams kan tahu kan aku juga mengingatkan, ya kan, berkali-kali. Tapi di saat aku mempertanyakan ini kenapa nih begini, di saat orang itu berkeras aku pun nggak bisa ngomong, pasti oh Nggak ya bisa. sudah, gitu kan. Iya. Aja. Sulit, say, karena kan kamu bukan, ibaratnya bukan mamanya, papanya gitu loh, bukan keluarga dia gitu kan. Jadi mungkin dia punya niat yang, aku sih cuma berpikir kalau udah sampai keterlaluan, gue akan bilang tim lawyer gue Mas Sunan Kalijaga, karena dia mengganggu sekali nih. Sedangkan kita masih ada kasus yang harus kita sama-sama fokusin. Untuk apa? Yang gue laporin ini pengacara RG loh, tim kuasa hukum RG. Ini persidangan berapa kali lagi sih? 3 kali ya berarti. Ya? Baru 3 3 kali. tuh sampai Tiga. sampai vonis mah 3, sampai vonis mah 4. 4. Aduh, pokoknya selamat lah ya. Makbum, iya benar, makbum Bali. Harus fokus. Dan intinya terlepas dari orang-orang yang Mamski maksud atau yang menyerang Mamski, kita tetap harus berhati-hati karena gue pun makin kesini jujur gue tidak pernah mau ngumpul dan berkubu dengan siapapun karena apa ya, di luar daripada circle yang aku kenal, kayak misalkan Mamski terus beberapa orang, aku bisa menjabarkan toxic mayoritas karena ada beberapa rekaman yang ternyata mereka pun menceritakan kita orang, cuman rekaman itu tidak mau di-share, tapi aku memang mendengar langsung rekaman itu diputar, mendengar langsung. Maksudnya gini loh, orang-orang yang menyuarakan kan kayak Mamski dan beberapa orang yang ibarat kata dia punya engagement tinggi atau dia artis, ini kan orang-orang yang ibarat kata suara mereka pasti didengarkan karena mereka punya sisi apa ya, punya sesuatu yang orang bakal tertarik mendengar konten mereka. Nah, Iya dong. Yang parah ini kalian yang baru tiba-tiba seketika muncul jebret mau ditempelin, tapi orang yang nggak mau nempelin itu bukan karena mereka nggak mau ngasih kalian panggung, tapi mereka tahu tujuan kalian. Tahu banget. Gitu. Nah itu rekaman gila ya, gue sampai shock Mamski dengerin. Oh ya, rekamannya gimana? Pokoknya Kylie. nama-nama ini disebutkan lah. Intinya gini, gue, Mamski, orang yang berseberangan sama Mamski sekarang, nama itu pokoknya diceritakan. Mereka kan sekarang udah nggak laku lagi nih di TV. Jadi pada di TikTok. Gua tanya dulu, pada nonton TV. Lu pada Nonton TV. Lu pada Orang nonton nonton TikTok. Ya, jadi buat apa lu pada giling-giling ngebanggain TV? Lu pada nonton TikTok. Ya. Zamannya udah deh. beda, coy. Iya. Sekarang artis TV mana nggak mainan TikTok? Gue tanya sama lu pada. Betul. Ya kan? Yang udah penyanyi senior paling terkenal aja main TikTok. Iya. Dari yang paling zaman dulu deh, Rafika Duri, Mbak Rafika, TikTok. Lu masuk TV, lu bangga. TV bayaran 3 bulan, 6 bulan, ada 1 tahun bahkan gak dibayar, 1 ada yang tahun, gak keluar. ada. Di TikTok lu Betul. mau WD kapan aja, gajian terserah lu. Lu mau dapat penghasilan, lu rajin nge-live, rajin affiliate. Lu gak mau penghasilan kecil, jangan nge-live. Jadi perusahaan Betul. itu sendiri. Iya. Iya, duit cash hari-hari, uang cash. Ember. Bentar Mams, aku Iya. bentar. 5 menit. Gitu loh. Oh, jadi ada video, ada rekaman suara ngomongin kita. Anjrit, bener-bener. Soal TV, nggak usah ngebahas TV lah. TV kan Parah. Mamski udah 35 tahun syuting. Makanya Aduh, bule. hati dipecah belah lah intinya. Bentar, aku antar ke lift bentar. Iya makanya aku Iya, bilang guys, bener kan guys.
fokus. Jadi jangan sampai mau kalian terkecoh, terpecah belah. Jangan sampai ya. Jangan mau tergiring ya. Buat teman-teman aja nih. Jangan Betul, sampai kalian kayak Kabul positif, Kaloli Kaliwa, Bule Real, ya. Mereka ini berdua nih konsen aja sama konten mereka sendiri gitu loh, nggak usah pakai ngontenin sesama kubu. Ngapain gila lo? Iya gitu loh. Kenapa dia nggak ngontenin Miss Gosong? Ingat misalnya Betul, Miss kalau memang Gosong, mau Ken. konten. Betul. Ya kontenin kalau berani Pendes. Kabule Real berani Nah, kayak kontenin Kabule Pendes. deh ngececer siapa Pendes. Kenapa nggak kayak gitu? Iya. Memang real nyata itu lawannya Nikita gitu loh. Emang lawannya harusnya kan itu yang mereka bener-bener Iya. tiap hari bombardir terus dong, supaya ada persaingan nggak timpang, karena mereka buzzernya mereka gila-gilaan punya akun-akun baru untuk nge-up berita jelek, untuk nge-up semua yang bisa bikin kita makin terpuruk. Kita yang naikin lagi pakai berita kita yang bagus, bukan berita berantem. Gila kali. Iya, makanya udah kalau gue pribadi di saat ada orang ribut, orang bertengkar, gue bakal menyampaikan kayak lu salahnya di sini, dia salahnya di sini. Lu mau dengar syukur, enggak ya udah lu berantem aja lagi. Ya, bener. Kan? Karena ingat netizen, gue tuh nggak pernah mau pusing sama, misalkan gue menyuarakan sesuatu, gue nggak pernah mau pusing sama apa perkataan orang. Ingat, di sosmed lu berteman nggak bikin kaya, musuhan nggak bikin miskin, duit lu cari sendiri. Jadi nggak dengar. Iya emang. Itu bener banget loh. Di sosmed, lo temenan nggak bikin kaya, musuhan juga nggak bikin miskin. Lo tuh berdiri kaki lo sendiri. Gue tetap jualan. Gue tetap, tau nggak lo, gue berteman yang memang kerja sama, ya sama TikTok. Jadi gue ada tim di TikTok ini buat support e-commerce. Jadi gue ngebantuin UMKM, ngejualin apa-apa barang yang bisa kerjasama. Itu yang bener-bener. Justru di Iya. saat banyak teman, lu mau nerima job aja, lu mikir kalau nggak ngajak teman lu gimana, lu nggak enak. Wow, kalau gue nggak mau. Nah, tuh dia. Gue difitnah, katanya gue jualan, tapi nggak jualin barangnya Niki. Nggak ada di Niki Store tuh, nggak ada di gue. Gue Udah buka ngecek tadi showcase gue buka, say. Gue bilang lu fitnah, lu keji banget ya. Ini barang Niki aja tuh ada sama gue. Bukannya gue tuh cuman naruh barang doang. Emangnya si emak-emak pakai baju badut, emak-emak baju badut mah iya. Masukin ke showcase barang Niki tapi nggak punya barangnya, nggak mau beli. Ini gue beli, gue beli barang-barangnya Niki, lo gila. Gue beli, say. Mana tuh lip serumnya tadi, mana ya? Tuh ini tuh enak banget ya guys, untuk massage tuh. Kalau lu belum pernah nyobain massage oilnya Niki, rugi kalian. Karena ini gitu ya. terenak jujur Li, ini emang enak banget guys. Dia tuh anget, bisa buat bayi juga. Wanginya kayak wangi di spa mahal banget ya. Spa yang mahal, bukan spa biasa ya guys. Ada bau sereh, bau wangi mentol, terus eukaliptus. Dan ini di formulanya nih, di kulit, bisa ngalusin kulit elu, kulit kaki pecah-pecah pun lembut jadinya. Nih, bahannya utamanya olive oil ya. Bahan minyaknya olive oil, dikasih kayu putih, eukaliptus, minyak kayu putih, sama sereh. Tuh Niki, oke banget. Iya bener, saya juga pakai. Iya kan? Capcus, check out ya. Kagak ada, gue kagak gue pasang. Belum gue pasang sayang, nanti. Abis ini turun baru. Tapi netizen asal lu tahu ya, ntar lagi gue juga jadi afiliator. Gue juga mau Gak gitu dong bule. Menyala Kak Bule. Sekarang gue bilang gue punya engagement bagus, kalau nggak gue pakai manfaatin buat jualan, apa realistis gue di TikTok nyari duit, gila kan aja. Nah itu realistis emang harus aja. Betul. Tahu nggak sih, kalau kita nggak jualan itu dan sementara kita punya crowd orang-orang yang pengen beli dari kita, rugi dong. Ya kan, kasihan juga yang pengen belanja. Ya, sekarang Iya. nanti juga dulu pada juga netizen jangan munafik. Lu juga mau pada cari voucher murah kan, kalau nggak di voucher tinggi nggak akan ada tuh voucher murah. Percaya sama gue. Tenang say. Kalau belanja di tempat Mamski, di tempat host-host yang udah terafiliasi dengan TikTok, kalian tuh bisa dapetin voucher. Udah gitu subsidi TikTok. Jadi belanjanya bisa hemat, disayang suami.
Karena apa? Uang lu nggak habis. Please beli barang yang ini masih ada sisanya. Itu. Dan gue jualan barangnya Nikita Mirzani, Nikita Store ada di showcase. Nanti gue up, kalian tinggal check out gitu. Betul, aku suka. Iya, betul kayak gitu ya. Nah makanya betul, kalian barangnya bagus. betul. Iya pokoknya Loli, bule real lu jualan, nanti lu afiliasi, kita bisa saling tukeran juga, gitu loh. Yang penting rajin say, ya. Sirik tanda tak mampu ya Mamski, iya. Enggak, Yang ini apa dia itu Mam? ngomong Mams jualan. Padahal Mams juga ngejualin nih barang-barang produknya Ami Nikita Mirzani. Nah dia tuh udah cek belum sih showcase-nya Mom? Udah nggak? Bukti gitu loh. Dia kalau ada barang nih, ini loh gua ngejualin gitu loh. Nah dia itu ngomong gitu di depan media yang banyak. Sudah benar-benar detail nggak? Kalau dia salah kan apa nggak jadinya fitnah? Udah fitnah. Dia belum sebut nama lengkap gua, gua laporin polisi. Gua kasih tahu Mas Sunan. Nggak bisa dong, kita kan lagi ada kasus. Masa orang kayak begitu memfitnah gue, mencemarkan nama baik gue, dan mau memecah belah gua. Iya, gua nggak suka itu. Nggak bisa, gua nggak terima. Nah kayak kemarin Kalau sampai dia sebut nama lengkap gua. kalau dia ngomong Mamski pulang, dia sudah cek belum kalau kita di mana gitu loh. Ya itu benar. Karena memang Mamski punya kesibukan, aku punya kesibukan, sedangkan aku aja kan nanti jadi saksinya Mamski dan ketemu itu kayak seminggu sekali, nggak bisa tiap hari karena kita punya kesibukan masing-masing. Wajar nggak kalau kita sampai ada nyempatin waktu buat meeting dulu? Kita tuh lagi meeting, iya baru pulangnya setelah mau maghrib. Bayangin, bukannya pulang ke rumah ya, Mamski tuh ada di samping memantau juga. Nonton yang dari YouTube itu loh, si live-nya itu gue lihat, oh ya sambil ketemu sama pengacara, ketemu Loli. Emangnya dia bisa bikin LP ke polisi? Gue rasa jangankan gitu bikin konten untuk nyerang si RG sama FS aja dia nggak ada kontennya, nggak ada loh. Gue jadi curiga sama tuh orang tuh. Bule, itu kan lu kenal ya? Ya. Ini gue mau nanya jujur, kenapa dia nggak pernah serang sih? Si FS ke, si RG ke, si Pendes ke? Kalau Kok dia nggak serang mereka? Kalau itu Kenapa mesti nyerangnya ke dalam kubunya Niki? Mana sih itunya tadi? Kalau Eke sih jujur ya Mak, maksudnya kayak ya yang kayak kalian tahu aja di saat misalkan kayak kemarin ada permasalahan yang sempat kita salah paham aja kan Mamski tahu kan di depan Mamski aku tipikalnya seperti apa di saat misalkan ada A B C D E masalah sama si A si B si C aku nggak pernah mau dengar apa kata orang ya berarti kayak gue fokus sama visi misi gue masing-masing gitu loh Mams, jadi kayak aku juga nggak pernah nanya maksudnya. Tapi kalau udah di posisi yang kayak gini kayak Mamski bilang nanti gue laporin bla 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 bla, gue sih pasti cuman bisa bilang Mamski sebentar dulu, coba kita nasihatin dulu gitu sih paling kalau gue. Ya. Kalau soal kenapa tidak pernah menyerang pihak sebelah, aku sama sekali demi Allah lillahi ta'ala aku tidak tahu. Tapi kalau misalkan ke si Pendes ya, dia udah pernah bikin konten. Berapa kali? Nah itu aku kurang tahu. Aku pun kalau konten dia tidak membahas aku tidak akan pernah lihat karena nggak ada tek-tekan. Aku tipikal. Iya benar-benar. Ya kan Mams juga pasti tahu kan kita bikin konten kita nggak peduli sampai kita ibaratnya tahu diserang orang pun karena netizen yang ngetek bukan karena kita ngecek. Iya bukan karena ngecek, karena Mamski kan udah blok dia tuh yang terus datang kan ada bule kan datengin meja Mamski. Nah dia minta untuk Mamski berdua dibikinin VT yang minta maaf. Aku nggak mau lah bule, kan aku udah bilang kamu bikin VT sendiri. Itu ada bule, ada manajer bule juga di situ. Nah setelah itu dia minta nomor handphone pun ku kasih. Dari situ masih nge-upin tentang Doktif. Itu aku marah sama dia bule. Gitu loh. Kalau aku sih nanti coba aku bilangin ya Mams. Nanti gimana caranya penyampaiannya mungkin lewat manajer aku kayaknya. Biar manajer secara profesional ya. Biar manajer aku aja yang negur dia langsung. Dan mungkin ya nanti aku izin misalkan aku telepon Mams. Entah manajer aku yang menyampaikan gimana ke Mams.
ya kan? Ya. Nah, kalau untuk langsung ke dia, aku yakin Mams juga agak berat. Mendingan lewat manajerku dulu, nanti baru Ya. gitu. Karena ya itu tadi, balik lagi ya Mams, kalau kayak misalkan ada beberapa konten yang misalkan dia tanya, kalau gue bikin kayak gini, boleh nggak ya? Aku pasti mau itu tentang kasus siapapun, aku bilang, kalau kamu konsepnya bertanya, itu boleh-boleh saja. Iya. Tapi kalau konsep menghakimi, itu beda cerita. Itu beda cerita, betul. Kalau bilang Betul. Dia memang dia sebutin dengan nama aku tuh dibuat, katanya netizen ya, dibuatnya beda, tapi sudah terarah dan tergiring itu ke Mamski. Gitu loh. Entah apa sih yang pokoknya waka atau apalah, waka-waka lah apa berkali-kali berulang-ulang. Sementara aku tuh sedang mendapatkan satu kasus yang harus aku kejar, tim kuasa hukumnya RG ini, untuk bikin mereka juga biar nggak kurang ajar gitu kan. Biarpun resikonya ya aku harus sibuk banget mondar-mandir ke kepolisian, dan juga ya adalah ya effort yang harus aku keluarkan. Jadi jangan mengganggu konsentrasi aku. Dari pihak manajemen bule juga dan teman-teman bule, aku respect. Kita pun sama-sama support, ya kan. Tolong banget, jangan sampai ini aku perpanjang nanti sama timnya Mas Sunan Kalijaga. Bisa aku cek, ya dalam live kalau sampai ada nama aku keluar ya, betul-betul aku bisa kasusin karena sudah membuat pencemaran nama baik, mengganggu fokus aku juga untuk kasus Niki dan kasus di kepolisian gitu loh. Nggak suka aku. Iya, aku nggak suka kayak begini. Untuk apa? Aku juga nggak pengen kok ribut sama bule aja. Begitu kita udah ngobrol enak, temenan kita semua. Aku buka lagi semuanya sama Loli. Karena emang ya hanya salah paham, dan itu aku yakin Yes. aku juga tipikal orang yang gue bisa toleransi kalau perkara begini. Iya, Jadi bisa banget. Bukan marah yang membebong butik, bukan begitulah guys, intinya kayak gitu. Nggak begitu. Aku tuh tipenya nggak suka yang ribut. Aku lebih suka banyak temen daripada satu musuh. Mendingan nggak usah deh. Kalau musuhan tuh ngapain sih? Sebenarnya tuh nggak bikin enak juga. Emang enak ngebahas kayak gini? Tuh udah gue masukin sayang, punyanya Niki. Ayo, produknya Niki udah masuk. Yang tadi udah minta sayangku, ambil. Bisa masuk ternyata ya. Bisa dimasukin. Oke, dan udah masuk dua-duanya ya. Nih yang kupegang udah masuk ya sayang. Ambil sayang, tuh udah dipin. Let's go. Iya, kalau Kabule ini orangnya bijak. Kalau Li orangnya juga dewasa dan mengerti etika. Kenapa Mamski bisa dekat sama mereka? Karena memang Mamski bisa ngerasain juga gimana sih vibrasinya orang yang emang baik aja gitu loh, yang normal aja gitu. Gua berteman sama lu ya sebagai Emma, sebagai bule, sebagai Loli gitu loh. Nggak ada gue memanfaatin bule untuk apa ya, untuk gimana ya kepentingan gue, atau untuk Loli untuk gimana kepentingan gue. Nggak ada, kita mengalir aja. Ya insya Allah bisa panjang ya hubungan pertemanannya gitu loh. Sama seperti Mamski ke Nikita. Mamski lihat kasusnya, Mamski kenal Doktif, udah pernah kenal Niki dari zaman dulu, syuting bareng Niki. Gue lihat nih dari kasusnya si Fadel aja, itu gue urusin banget loh. Gue konten bener-bener yang gue serang itu bapaknya Fadel waktu itu ngomong. Gue kasih komen gue react lagi. Tiba-tiba masuk ini masalah skincare. Kaget dong gue selidikin dulu, gue baca dulu. Apa sih skincare? Wah gila nih, ada kubunya para RG dan the gang ini. Oh ada si FS, udah. Gue denger juga dari Doktif, kayak gimana dok? Emang bener yang 20M? Diceritain kronologi segala macam, dikasih tahu semuanya. Baru gue, oke, pengadilan gue samperin tuh. Itu udah 17 minggu yang lalu, gue samperin. Belum ada siapa-siapa bule. Wallahi, cuman aku sendiri datang. Wallahi. Aku ketemu Bang Fahmi. Masih kamu coba napak tilas, kamu lihat postingan. Aku cuman sama Bang Fahmi. Baru setelah itu pulang ke rumah, minggu kedua baru ada tuh si mak gonjreng datang juga, si Val itu. Gue kenal sama Val, gue suka sama Val. Kalau sama Val gue suka. Serah orang mau ngomong apa, apalagi mama gonjreng lo ya, mulut lo ya, itu nggak ada gue sampaikan lo ke Val, nggak ada. Gue nggak mau pecahin orang, adu domba orang, nggak mau. Cukup dari telinga gue lu omongin jelek sampai di situ. Nggak ada gue sampaikan lagi ke orangnya. Untuk apa? Ya mama gonjreng ya, lo udah ngomongin jelek, gue nggak sampaikan.
gue kasih tahu aja. Tapi gue suka sama si Val, gue suka sama dia. Orangnya apa adanya, orangnya stylish, orangnya keren, kece, cantik, gue suka, gue demen. Cara ngomongnya juga gue suka. Udah, titik. Lu mau ngomong apa, gue nggak peduli. Buktinya si Val asik orangnya. Ya, kesel banget gue. Tarik napas, check out dulu guys. Bukat! Iya. Ke kiri, ke kanan, omongin sana, omongin sini, ngapain? Gue nggak demen orang, lu ngomongin orang, gue nggak demen. Ternyata gue diomongin juga. Itu yang udah gue feeling. Ini kok belum apa-apa udah ngomongin orang nih. Jangan-jangan gue diomongin benar. Kemarin ada yang ngadu telepon gue. Dia ngomongin di depan temen deket gue lagi, sahabat gue. Dia nggak tahu kita bersahabat. Makanya mulut lo dijaga. Gue bilang buset. Ibu, ayo dimasas dulu pakai itu. Kulitnya lebih lembut dan aroma dari serainya bisa bikin kita rileks juga ya. Silahkan langsung di out sayang. Iya. Nah, akhirnya setelah itu baru rame kan. Nah, udah rame ya terserah lah ya. Namanya dukungan kan harus rame. Kenapa? Menurut gue kalau nggak rame, orang mikir enak-enakan dong mereka, ya kan? Wah, nggak ada yang dukung nih. Tapi kalau dukungannya makin rame, makin bagus. Ya. Dan kompak, lebih bagus lagi bule. Kompak dong, bukannya pengen lonjol sendiri. Ngapain, Bo? Kita ini lagi menangani kasus. Kita naik bareng-bareng. Buat apa? Gardanya Niki. Nomor 1, mau lu ada ribut sama sesama orang yang ada bela Niki, tutup dulu itu. Nanti kasus sudah kelar, baru kita naik ring. Kasus kelar, naik ring, ayo. Tapi selama masih ada kasus ini belum kelar, janganlah kita ancur-ancurin temen yang satu kubu. Ngapain sih? Itu logikanya di mana? Strategi perang lo tuh gimana? Kecuali lo emang cepu. Lo memang main dua kaki. Lo sengaja ancurin buat keuntungan lo sendiri. Gue akan selidiki itu ya. Betul. Iya, gue akan selidiki itu. Karena memang yang dua kaki itu ada, dan yang dua kaki itu memang meresahkan. Ada, gue tahu orangnya. Udah ngeri lah, udah. Iya, jangan terpecah belah, betul. Semangat Mamsi, kakak bule sama kakak Loli. Iya tuh, kakak bule, kakak Loli, kalian kasih semangat dong guys. Jadi udah clear ya, Mamski ada barang di showcase, selalu ada. Dari awal persidangan, Mamski udah kerjasama sama Nikita Store. Dan aku buka keranjang kuning juga untuk Nikita Store. Karena memang kerjasama di TikTok, itu satu. Kedua, Mamski tidak pulang, tapi Mamski meeting untuk kasus melawan salah satu kuasa hukumnya RG di Polres Jakarta Selatan. Silakan cek ya guys, ada nomor LP-nya. Jalan kasusnya sayang ya. Boleh tanya juga ke Mas Sunan Kalijaga. Gitu. Jadi itu orang fitnah ya, yang satu manajemen sama Kak Bule ini. Kak Bule bilang manajernya, sayang manajemen kalian tuh ada Cinta Luna kan, ada kamu juga, yang orang-orangnya memang profesional. Jangan karena satu bad apple, yang lainnya kena bad apple. Tahu kan maksudnya? Kalau misalkan secara personal nanti mungkin untuk meminta maafnya silahkan dia saja, karena aku juga nggak ada hak. Tapi Nggak ada hak. Dari DJ manajemen, aku minta maaf sama Mamski yang mewakili manajer aku, mewakili manajemen aku. Dan aku pribadi pun sempat hampir kita selek. Tapi kan kita sudah selesai karena kita secara profesional kita langsung ngomong lewat DM, tidak bisa diselesaikan. Kita langsung samperin ngomong empat mata, Mas. Salahnya aku begini, aku minta maaf. Kalau misalkan aku ada salah, tolong diingatkan langsung. Dan aku mewakili DJ manajemen minta maaf sama Mamski kalau misalkan ada perkataan dari satu manajemen pun yang menyinggung. Nanti aku secara profesional juga nyampaikan ke manajemenku, Kak JJ dan Kak Didi. Iya. Oh, kan namanya siapa, Kak JJ ya? Yang itu yang di sama Kak Didi. Jadi manajernya salam ya. Ada dua. Ada Iya, Kak salam buat mereka. sama Didi 3 King Kong. Nah, Kak Mamsi kemarin ketemunya sama Kak Didinya. Iya, Kak Didi itu. Nah, Oke. Itu nanti aku Iya. ya. Nanti aku izin chat Mams dan telepon Mams ya. Kita ada telepon. Jadi kita telepon. Oke, siap. Oke. Oke guys. Aku juga teman-teman Loli, thank you so much. Bule Real, thank you so much udah mampir di rumahku. Kita lanjut jualan dulu ya sayangku ya. Semangat sayang ya. Sip, sampai ketemu lagi.
Nanti di sini kita berdamai, kita akan bersaing nanti jadi afiliator. Bule, lo harus tetap naik ring ya, lawan tuh si Oke, Pendes. itu pasti. Tapi jadi itu nggak pasti. sih? Jadi Pasti, karena kan? gini, kemarin kan promotornya itu yang ngurusin film Gereja Setan. Itu dia Yes. udah ACC, kita tinggal tunggu tanggal. Aku juga udah mulai latihan sebenarnya. Nanti kita post. Oh bagus, mantap. Ditunggu invitation-nya Kak Bule. Invitation pokoknya Emma Waroka dan jajaran tim pembela Nikita Mirzani, satu manajemen sama gue, kita satu kursi ya. Mantap. Gua nggak sabar lihat lu hajar tuh orang. Hai. Oke deh. Yowes kalau gitu. Berangkat See you ya. jalan. Yes, oke guys. Sampai ketemu lagi. Bye.